Halo Sobat Healthies, kembali lagi dengan saya Isna di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Halo Healthies, di Info Podcast kali ini kita akan kupas tuntas tentang yang namanya imunisasi. Mungkin di sini Sobat Healthies udah nggak asing lagi ya dengan kata imunisasi. Tapi kali ini host nggak sendirian, karena host akan ditemani oleh narasumber yang tentunya kompeten banget nih, yang akan kita sharing bersama, kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol asyik tentunya dengan Dr. Oti Mita Sevianti. Beliau merupakan seorang dokter spesialis anak yang saat ini berpraktik di Rumah Sakit Hermina Depok. Nah, hari ini Dr. Oti sudah ada di hadapan host nih. Boleh kita langsung sapa saja ya Healthies ya? Halo Dr. Oti, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum semua Sobat Healthies yang ada di rumah, Mbak Isna, dan juga rekan-rekan yang semua ada di ruangan ini. Selamat siang semuanya. Baik, gimana nih Dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Dok ya. Alhamdulillah. Oke Dok, kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol asik aja ya Dok ya. Ngobrol santai buat Sobat Healthies nih yang ada di rumah. Enaknya sambil buka YouTube gitu ya Dok ya. Langsung masuk ke info podcast kita kali ini nih. Boleh. Nah langsung aja ya Dok, kita masuk ke pertanyaannya nih tentang imunisasi gitu ya. Pastinya di sini para Sobat Healthies di rumah, ayah bunda gitu ya, para orang tua hebat di Kota Depok udah pada tahu sebenarnya tentang imunisasi. Tapi di sini kita coba kulik kembali gitu ya Dok ya. Kita makin perdalam lagi tentang informasi khususnya tentang imunisasi anak dan juga bayi gitu ya Dok ya. Baik, makasih Mbak Isna. Jadi sebenarnya mungkin secara definisi udah pada paham ya. Ortu-ortu zaman sekarang juga udah cukup bagus lah ya, literasinya semua bisa membaca ya. Jadi kita tahu imunisasi itu kan kita memberikan ya vaksin atau kita sebut antigen ya. Antigen masuk ke dalam tubuh si anak ataupun siapapun itu ya, anak atau dewasa juga bisa, yang tujuannya untuk memberikan kekebalan tubuh ya, untuk membentukkan antibodi dan memberikan kekebalan pada tubuh kita. Nah itu kalau diomong apa sih yang dimasukin itu gitu, jenisnya tuh lumayan banyak ya. Jadi ada yang sifatnya virus atau bakteri yang sifatnya dilemahkan, ada juga yang misalnya sebagai mRNA tuh seperti vaksin COVID, ada juga yang sifatnya vaksin inaktif, conjugate gitu ya. Nah itu memang jenis-jenis vaksin yang sekarang beredar di luar. Ya jadi kalau misalnya secara khusus apakah saya butuh semua itu untuk diberikan ke anak saya? Ini kan pertanyaannya anak nih ya. Ya anak, kalau yang kita harus tahu kan anak itu tentunya kan Bapak Ibu atau Sobat Healthies yang ada di luar ini kan harus tahunya anak itu kan harta ya, harta kita yang paling utama lah ya, titipan Allah juga kepada kita ya. Jadi kalau yang namanya titipan itu harus dijaga betul-betul ya. Jadi makanya imunisasi itu kalau buat saya investasi sebenarnya. Jadi kalaulah kita pengen anak kita tumbuh dengan baik, jarang sakit ya, sehat gitu ya, secara baik itu secara fisik, secara body dan juga semua pertumbuhan perkembangannya dengan baik ya, kita harus proteksi dia dengan sesuai dengan kebutuhannya ya, salah satunya kebutuhan imunisasi. Nah imunisasi ini memang kalau ditanyakan apakah apa sih yang harus diberikan ke anak saya, kita tahu bahwa imunisasi itu kan ada yang imunisasi dasar, program pemerintah ya. Jadi kalau program pemerintah ibu-ibu nih udah tahu lah ya, ada vaksin BCG yang di awal-awal, hepatitis B, polio itu ada yang tetes, ada yang suntik gitu ya. Terus kemudian ada DPT combo, ada PCV yang terbaru ini ya. Terus kemudian nanti juga saya dengar nih program pemerintah berikutnya kita juga akan ada vaksin rotavirus ya. Ada vaksin rotavirus, terus kemudian MR itu vaksin measles dan rubella ya. Jadi semua itu masuk ke program dasar pemerintah. Ya Rota ini sih bocorannya sih katanya akan masuk ke dalam program dasar ya. Jadi kalau semisalnya itu kita sudah berikan yang program dasar ini kan kalau lo ditanyakan
kalau program dasar pastinya semuanya gratis. Dari pemerintah untuk kita rakyatnya. Jadi pemerintah pengen rakyatnya sehat, ya kita juga harus bantu program pemerintah dengan baik. Jadi kalau misalnya ditanyakan, itu harus diambil semua dokter. Sebisa mungkin ya harusnya diambil semua. Terus kemudian dari program yang dasar itu ada nggak sih vaksin-vaksin lainnya yang sifatnya tidak masuk program dasar pemerintah, tapi dianjurkan untuk diberikan. Nah, Bapak Ibu atau Sobat Healthies di luar bisa bukalah akses untuk melihat program imunisasi yang dikeluarkan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tahun 2020 ya, yang terbaru, yang warnanya biru. Nah, di situ ada vaksin-vaksin lain juga yang tidak di-cover oleh pemerintah, tapi itu bisa didapatkan untuk melengkapi program imunisasi yang kita berikan kepada anak kita, gitu. Oh, ternyata memang semanfaat itu ya dok ya, maksudnya sangat berguna juga gitu ya di sini buat kita selaku masyarakat, karena juga udah di cover sama pemerintah juga gitu yang tadi beberapa jenis vaksin seperti BCG, polio, terus juga hepatitis, DPT, campak dan juga rotavirus dan MR itu tadi ya dok ya. Nah, dari beberapa jenis, banyaknya jenis imunisasi itu gitu ya dok ya, ada satu jenis vaksin yang tadi dokter Oti juga sudah sampaikan, itu PCV ya dok ya. Nah, itu tuh vaksin jenis apa dan sebenarnya tuh manfaat serta tujuannya itu tuh untuk apa gitu dok terkait PCV ini? PCV ya, jadi vaksin PCV itu kan untuk pencegahan infeksi oleh karena pneumokokus ya. Jadi yang kita tahu pneumokokus itu banyak didapatkan pada infeksi-infeksi yang cukup berat ya, seperti contohnya pneumonia, meningitis ya, terus kemudian infeksi berat seperti sepsis, infeksi misalnya seperti saluran telinga ya misalnya. Nah, itu juga disebabkan oleh pneumokokus. Nah, karena kita aware sebegitu hebatnya apabila tubuh kita terkena infeksi dari pneumokokus, makanya alhamdulillah nih pemerintah menyediakan atau memprovide kita dengan penyediaan vaksin PCV ya secara gratis. Kalau ada yang bertanya, dok kok berbeda dok, programnya pemerintah nih cuma 3 kali nih sama booster, tapi kalau IDAI bisa sampai 4 kali seandainya kita mulai dari pemberian usia 2 bulan ya. Jadi terkait berapa kok berbeda antara ini dengan ini, sebenarnya kalau kita lihat tuh kita ambil parameternya misalnya di luar Indonesia ya, di Asia Tenggara yang lain itu juga ada yang pemberiannya juga 3 kali, tapi itu sudah dianggap cukup mempunyai kita sampai memiliki kekebalan yang dianggap cukup ya untuk bisa memproteksi kita dari kuman-kuman pneumokokus ini gitu. Jadi PCV ini kita harus tahu ya bahwa pneumonia itu kan penyakit menular yang angka kematiannya untuk balita kan cukup tinggi. Di WHO juga berkata demikian. Jadi penyakit-penyakit menular ini dari beberapa yang kita ambil, misalnya di Indonesia sendiri pneumonia angka kematiannya masih cukup tinggi. Diare juga begitu. Makanya lah kenapa kita mengusahakan nih, pemerintah mengusahakan untuk pemberian rotavirus nih ya kepada masyarakat secara cuma-cuma gitu, secara gratis. Jadi kesempatan ini nggak boleh dilewatin. Jadi begitu kita ada kesempatannya untuk memberikan vaksin-vaksin ini ya segeralah ya. Maksudnya Bapak Ibu atau Sobat Healthies yang di luar sana dibawa nih anak-anaknya untuk dapat melengkapi imunisasinya. Wah, jadi misalnya menyambung ini ya, ada yang bertanya, dokter saya itu kelewat nih jadwalnya. Ya. Sudah terlewat gitu ya dari jadwal yang idealnya gitu ya, ya. Karena mungkin pandemi nggak takut pergi ke rumah sakit, takut pergi ke puskesmas, posyandu nggak buka ya kan. Saya telat nih dapatnya, saya udah harusnya dapat ini, akhirnya kelewat. Apakah saya masih bisa untuk mendapatkan vaksin-vaksin yang terlewat tadi? Bisa. Makanya dibuat BIAN kemarin ya kan. BIAN itu kan tujuannya untuk catch up ya, untuk catch up imunisasi. Jadi kalau misalnya ada buka BIAN di mana kita berasa nih memang masih kurang, ya dilengkapi lah gitu ya. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit yang sekarang banyak beredar nih ya kan. Udah nanti mungkin Mbak Isna kan bisa mungkin kasih angka-angkanya ya, nih Kota Depok udah berapa kasus nih ya penyakit-penyakit menular yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi.
gitu. Mungkin Mbak Isna bisa lebih tahu nih angka-angkanya. Kalau saya sih tahu karena saya sehari-hari bekerja di rumah sakit tuh. Lah kok sekarang pneumonia tinggi. Ada aja diare gitu ya dok ya tinggi, kasusnya ya. campak ya kan? Campak tinggi. Belumlah kemarin ya hepatitis juga gitu ya. Apa sih yang bisa saya perbuat untuk bisa memproteksi anak-anak kita gitu. Jadi nanti sobat healthies yang ada di sini harus bertambah nih pengetahuannya ya. Kenapa saya harus melengkapi imunisasi anak saya nih di zaman yang seperti sekarang ini gitu. Iya nih sobat healthies, mungkin bunda-bunda sekalian ya, moms, para ayah bunda di rumah yang anaknya belum imunisasi dasar lengkap bisa langsung dilengkapi ya, karena kalau misalkan kelewat dari jarak idealnya itu gak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa. Yang penting langsung diimunisasi aja gitu ya, dilengkapi. Jadi nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Kalau takut gitu kan, takut oh udah lewat gitu, atau malah banyak yang nggak aware nih dok nih yang itu. Khawatirnya pada nggak tahu. Kalau telat itu bisa dikejar ya, lebih baik dikejar daripada tidak mendapatkan sama sekali. Jadi makanya kenapalah pemerintah dibuat program BIAN, sebenarnya tujuannya untuk itu. Kita aware banget nih pandemi pada nggak pergi kemana-mana. Akhirnya yang harusnya dapat vaksin nggak dapat vaksin. Nah kita nih jemput bola gitu ya, datanglah kemana-mana gitu. Tapi tujuannya sebenarnya untuk itu. Kita kan pengen anak Indonesia semua sehat ya, tumbuh berkembang dengan baik. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Ya, jadi nggak perlu khawatir lagi ya sobat healthies di rumah. Lengkapi imunisasi dasar lengkap untuk buah hati tercinta. Lanjut nih dok ke pertanyaan berikutnya, masih tentang PCV gitu ya dok ya. Kalau tadi dokter sudah mention bahwa dengan 3 kali penyuntikan berarti ya dok ya, itu sudah bisa cukup gitu ya untuk membentuk kekebalan. Nah untuk waktunya sendiri itu sebenarnya kapan sih dok imunisasi PCV ini bisa diberikan gitu ya untuk bayi? Untuk bayi, oke. Kalau yang program dari pemerintah itu usia 2 bulan, 3 bulan, kemudian nanti boosternya setahun. Ya, kalau program dari IDAI itu kita start dari usia 2 bulan, kemudian usia 4 bulan, 6 bulan, dan boosternya kemudian di atas tahun. Ya, tapi perbedaan itu tidak merubah berapa banyak atau kekebalan yang bisa terbentuk ya. Jadi sebenarnya 3 kali injeksi itu sudah bisa cukup untuk membentuk satu kekebalan yang baik gitu. Yang 3 bulan tadi ya yang melalui program kali. Pemerintah ya, 3 Ya, kali, yang 3 kali penyuntikan. Oke, baik nih dok. Banyak nih para bunda-bunda di luaran sana gitu ya yang khawatir nih dok kalau misalkan anaknya disuntik atau dilakukan vaksin ya atau diimunisasi gitu, karena takut efeknya gitu loh dok, seperti mungkin anak jadi rewel, terus juga yang sering tuh mungkin demam ya. Itu sebenarnya emang sebahaya itu dok kalau misalkan setelah diinjeksi atau setelah disuntikan gitu dok vaksin pasti ini? Demam gitu ya. Ya sebenarnya yang disebutkan Mbak Isna tadi itu kita sebutnya dengan kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Tapi memang kalau kita dari studi nih memang nggak mesti ya semua yang disuntik pasti akan ada kipinya, enggak juga. Memang kalau disebutkan paling banyak tuh yang paling sering apa sih? Misalnya kemerahan di tempat suntikan, bengkak, demam gitu ya, rewel anaknya gitu, mungkin karena nyeri gitu ya. Nah tapi kita kan bisa mengantisipasi ya dari beberapa jenis suntikan atau vaksin yang kita berikan itu. Kita udah tahu nih ya, maksudnya mana sih yang paling sering misalnya bisa mencetuskan gejala-gejala KIPI itu gitu ya. Jadi biasanya sebelum kita berikan imunisasi ya kita edukasi, tetap lah ya edukasi itu kita nakes mengedukasi masyarakat itu, Bu, kalau misalnya ada gejala seperti ini nanti dilakukan begini. Kalau bengkak ya dikompres misalnya gitu ya. Kalau demam seandainya belum mencapai di atas 38 ya mungkin bolehlah diberikan ASI terlebih dahulu, diberikan minum yang banyak, dikompres hangat gitu ya. Obat itu adalah pilihan yang terakhir sebenarnya. Ya jadi tidak selalunya mencegah demam kasih obat aja dulu gitu ya. Nah itu juga sebenarnya satu step yang salah gitu ya. Jadi kita nggak boleh serta-merta biar nggak demam kita obatin, kita kasih obat dulu gitu. Jadi itu satu pemikiran yang harus kita lurusin ya, karena sering banyak yang begitu, biar nggak demam saya minumin obat demam dulu ya, jangan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya begitu sebenarnya
gejala-gejala itu tidak yang harus terdapat ya pada setiap anak mendapatkan imunisasi. Jadi nggak usah khawatir ya, kita punya cara untuk mengantisipasi itu ya. Terus kemudian ibu-ibu juga akan diberikan edukasi yang cukup ya, kalau seandainya terjadi gejala seperti ini nanti saya harus bagaimana gitu ya. Jadi tidak harus yang 100% imunisasi semuanya bakal begitu sih Mbak Isna ya. Jadi saya sih lebih melihat segi keuntungannya ya, faedahnya gitu. Jadi daripada lah istilahnya saya melihat kerugian apa yang saya dapatkan, kalau itu bisa diantisipasi, saya melihat keuntungan jangka panjangnya gitu. Manfaatnya ya dok ya, Manfaatnya. yang lebih banyak dibandingkan dengan dampaknya gitu ya Nah dok begitu. ya. Nah ngomongin manfaat dan dampak nih dok nih, sebenarnya adakah gitu ya dok ya bahaya atau dampak yang mungkin secara jangka panjang nanti bisa ditimbulkan apabila anak ini tidak diimunisasi gitu dok? Oh banyak ya. Jadi satu, tujuan kita memberikan imunisasi itu selain memberikan kekebalan, kita itu kan mencegah agar ya apabila kita terkena penyakit tertentu, penyakit menular tertentu yang bisa dicegah dengan imunisasi, itu kita tidak akan sampai terjadi komplikasi, tidak menjadi lebih berat ya. Jadi satu itu. Kedua, dengan kita melakukan imunisasi itu kita sebenarnya secara otomatis melindungi orang-orang sekitar. Ini kalau yang kemarin banyak menyimak zaman COVID, ada yang disebut dengan herd immunity gitu ya. Dari sekian persen misalnya satu populasi gitu ya. Kalau kita banyak yang melakukan imunisasi, secara otomatis nih orang-orang yang istilahnya mungkin belum melakukan imunisasi atau tidak imunisasi itu terproteksi dengan orang-orang yang melakukan imunisasi. Tapi jangan dibalik. Jadi kalau misalnya, wah mending aku nggak imunisasi karena sekitarku yang imunisasi gitu ya. Karena udah ada yang imunisasi nih, jadi aku nggak usah deh gitu ya dok ya. Jangan dibalik gitu. Karena apa, begitu dia sakit ya, begitu pula orang-orang di sekitarnya ini mungkin lalai untuk melakukan booster misalnya kayak vaksin COVID kemarin gitu ya. Kenapa harus ada booster berkali-kali gitu ya? Mereka lalai, mereka lupa atau belum gitu ya. Nah orang yang sakit ini kan bisa menjadi sumber penular ya. Jadi makanya dampak jangka panjangnya itu banyak kalau disebutin ya. Mau kita pengen sehat, kita buat diri kita sehat, orang sekitar kita juga sehat, sebenarnya begitu. Akan jauh lebih banyak manfaatnya ya dok ya, secara jangka panjang gitu dibandingkan dengan tidak divaksin sama sekali. Betul. Gitu ya dok ya. Nah untuk sobat healthies nih di rumah jangan khawatir lagi ya. Tuh. Nah jangan lupa untuk lengkapi anaknya ya, buah hati tercinta bunda yang ada di rumah untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau posyandu ya, untuk bisa melakukan vaksin atau imunisasi. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di dok. Ini mungkin lebih ke arah gimana ya caranya untuk bisa kita ubah perilaku masyarakat gitu ya, yang mungkin masih awam atau memang belum terpapar informasi gitu ya dok ya, terkait dengan manfaat dan juga mungkin manfaat yang bagusnya gitu dok ya, terkait dengan imunisasi ini. Gimana gitu langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mengajak masyarakat untuk mau gitu dok, mengajak buah hatinya ke imunisasi gitu. Baik, kalau tadi manfaat, keuntungan sih kita ada bahas ya tadi ya, banyak kan. Tapi bagaimana sih orang bisa terinformasi, terpapar dengan informasi apa itu faedah atau keuntungan dari kita melakukan imunisasi. Di era digital sekarang ini kan semua serba ada ya. Kalau kita cari sourcesnya terpercaya, insya Allah infonya terpercaya gitu ya. Jadi mau membedakan mana yang info baik atau hoax gitu ya. Jadi paling tidak kita harus melihat mau cari infonya di mana gitu, yang bener nih gitu. Jadi kan Pemkot Depok nih udah menyediakan sarana nih ya, info podcast. Udah dengan cara apa? Pakai sosial media yang lain jalan ya kan. Orang-orang yang bekerja di bagian promosi kesehatan jalan juga. Nakesnya juga nggak henti-hentinya memberikan edukasi ya, baik secara langsung. Ada podcast ini juga, jadi kurang apa? Jadi sebenarnya informasi itu dari Pemkot Depok ini udah cukup baik gitu. Bahkan menurut saya udah waduh nih ada podcast aja
wow gitu ya. Jadi kalau misalnya kita malu bertanya, boleh dicari info yang baik atau akurat gitu, ya bolehlah kita tengok-tengok sedikit gitu ya, program-program di podcast gimana, info-info dari nakes-nakes sekitar gimana gitu ya. Kalau misalnya malu bertanya nih misalnya ya, atau misalnya sekarang di sosial media juga ya, banyak lah istilahnya influencer yang orang kesehatan, dokter gitu ya. Nah itu boleh dibuka, diulik-ulik, dibuka gitu ya. Kalau misalnya memang ingin meyakinkan bahwa pilihan saya ini benar nih, saya bawa anak saya untuk imunisasi atau gimana, bertanyalah secara langsung ke bidan ya, ke dokter gitu ya, atau ke puskesmas gitu boleh, atau ke dokter anaknya masing-masing. Kalau misalnya punya dokter anak ya boleh ditanyakan gitu. Jadi memang di era digital ini nggak usah diragukan lagi ya dok ya, untuk bisa kita mengakses segala informasi yang ada. Tapi tetap harus sumbernya yang terpercaya ya sobat healthies di rumah. Jangan sampai kita mencari informasi yang malah Yang salah, hoax ya dok ya. Sekarang lagi zaman hoax tuh. menjerumuskan ya. Iya, menjerumuskan gitu. Nah dok, banyak juga nih ya, ada mitos-mitos. Kalau kita tadi udah ngomongin tentang informasi gitu ya, tentu banyak banget mitos-mitos yang beredar di dok tentang vaksin ini gitu ya. Banyak juga, ini beberapa kali aku cari gitu ya dok ya, sebelum kita podcast hari ini aku sempat searching di Google gitu. Kalau misalkan bener gak sih dok, vaksin itu ada kandungan atau zat berbahaya yang bisa menyerang otak gitu dok. Itu bener gak ya? Baik, jadi sebenarnya itu berangkat dari memang pernah ada info ya bahwa yang diangkat itu sebenarnya merkuri. Jadi merkuri itu kan kalau divaksin, kita kalau ngelihat kandungan vaksin itu, wah ada ini merkuri, ada apa gitu ya. Nah itu sebenarnya fungsinya itu sebagai penetral ya. Penetral itu artinya dia yang menjaga kualitas si virus atau bakteri supaya dia tetap stabil sampai dia masuk ke tubuh kita. Kalau nggak ada itu, istilahnya bukan pengawet ya, tapi supaya dia, kalau nggak ada itu ya dia nggak stable gitu ya. Jadi kan kita nggak mau ya kualitas vaksin yang masuk ke tubuh kita jelek kan ya, nah tapi yang nggak orang notice itu, mereka hanya melihat meng-highlight jenisnya, merkurinya, tapi mereka tidak pernah notice dosisnya. Jadi berapa sih dosis merkuri yang terkandung di vaksin? Kalau kita bandingkan dosis toksik yang bisa menyebabkan kerusakan di otak, itu mereka nggak notice dengan dosisnya. Jadi kalau misalnya kita mau bandingkan dosis yang saya pakai untuk 1 kali dosis suntik, sebanyak-banyaknya berapa sih, misalnya seperti DPT sampai dengan kita sekolah mungkin bias itu bisa sampai 5-6 kali ya. Nah 5-6 kali suntik, kalau dengan dosis toksiknya itu harus ratusan kali suntik. Nggak akan lah yang kemudian kita suntik anak itu sampai ratusan kali dengan vaksin yang sama ya kan, itu harus sesuai dengan jadwalnya kita juga. Jadi itu yang kita orang-orang itu nggak notice. Mereka hanya tahu merkuri itu merusak otak, tapi mereka tidak melihat dosis toksiknya tuh harus di berapa. Nah dan sementara tidak semua vaksin yang mungkin sama ya zatnya ya, istilahnya untuk penetral atau pengawetnya ini tuh berbeda gitu. Jadi ini juga banyak terkait dengan banyak yang bertanya mengenai halal haram vaksin ya. Jadi kalau misalnya kita tuh untuk proses perjalanan penemuan vaksin itu kan tidak yang 10 hari langsung jadi vaksin, butuh waktu sampai bertahun-tahun untuk bisa memberikan zat ini, antigen ini untuk masuk ke tubuh kita. Jadi tidak semua virus atau bakteri itu tadi yang seperti saya katakan dia stable untuk bisa kita panen terus kita masukkan ke tubuh kita. Ada beberapa yang mereka harus istilahnya dibiakkan dulu terus kemudian kita panen. Yang kita panen itu tempat biakannya itu tidak kita sertakan ya. Jadi tempat biakannya itu bisa macam-macam. Bisa telur, bisa jaringan tubuh hewan tertentu. Nah itu yang kadang-kadang menjadikan orang, wah ini nih mengandung ini nih, mengandung itu kalau mengandung
kita makan jaringannya juga atau kita dapatkan jaringannya juga. Tapi begitu itu dimasukkan ke kita, itu jaringan itu tidak terdapat. Jadi pada saat pembiakan itu mereka hanya bersinggungan karena mereka butuh tempat hidup. Tapi begitu mereka kita panen, jaringan itu tidak disertakan sama sekali. Jadi tidak mengandung ya. Sebenarnya itu sudah secara saintifik juga sudah dibuktikan. Jadi kalau misalnya terkait hal haram ini, seperti kita lah punya Bio Farma nih ya. Bio Farma ini produsen vaksin terbesar loh. Ya, kita tuh bangga punya Bio Farma. Jadi kalau memang itu terkait dengan haram halal gitu ya, mereka kan juga eksportir ke negara Uni Emirat Arab ya. Jadilah masa mereka meragukan gitu ya. Jadi tentunya proses ini sudah kita lewati semua. Jadi untuk sobat healthies yang di luar nih ya, jadi kita harus lebih bijaksana ya dalam menyikapi satu hoax ya. Janganlah mengambil dari satu sisi aja. Jangan mencari dari satu literatur saja ya. Kita kalau misalnya orang yang sudah terbiasa begini, kita cari harus cermat ya, cari sumbernya. Kita bandingkan dengan sumber yang lain gitu ya. Jadi jangan lekas percaya gitu ya. Jadi kalau yang begini-gini sifatnya merugikan sebenarnya. Kita percaya yang nggak tentu benar, terus akhirnya kita yang rugi gitu kan ya. Nah, ya nggak kita sih, mungkin anak-anak kita yang rugi gitu ya. Akhirnya anak-anaknya tidak terproteksi, akhirnya ya membuat mereka rentan terhadap mendapatkan penyakit-penyakit yang cukup serius ya gitu. Tentu tadi balik lagi sama dari manfaat vaksinnya itu sendiri ya dok ya, karena akan jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan dampaknya gitu ya dok ya. Betul. Jadi sobat healthies nggak perlu khawatir lagi ya, pasti aman untuk vaksin gitu ya dok ya, karena memang dalam proses sampai ke pendistribusian di masyarakat itu kan melalui berbagai macam tahap ya dok ya. Proses sebelumnya yang panjang, ya prosesnya panjang. Jadi kalau misalkan boleh mengakses informasi itu sangat bagus ya dok ya, tapi perlu diingat informasi yang diakses juga harus yang kredibel dan terpercaya. Betul. Oke dok, kita lanjut lagi nih ya dok ya ke pertanyaan tentang hoax-hoax juga nih dok mungkin. Nah ada juga yang bilang kalau misalkan bayi atau anak yang lagi pilek sama batuk itu nggak boleh disuntikin gitu ya dok, atau nggak boleh ikut vaksin gitu. Ini terutama di anak usia sekolah gitu dok, kan biasanya banyak tuh pas lagi bulan imunisasi anak sekolah gitu ya dok ya, lagi pilek atau lagi batuk itu kadang nggak boleh sama orang tuanya gitu dengan alasan lagi pilek sama batuk. Itu sebenarnya boleh nggak ya dok? Baik, jadi batuk dan pilek itu kan tidak semuanya mungkin sifatnya sakit ya. Kalau anak-anak yang punya alergi bisa aja mereka bersin-bersin terus. Kalau pagi kalau ada debu bersin juga. Jadi sebenarnya batuk dan pilek itu bukan kontraindikasi absolut ya. Bukan sesuatu yang mutlak tidak boleh. Kalau lagi batuk pilek mereka nggak boleh vaksin. Yang mutlak itu kalau mereka terdapat demam. Jadi kalau demam, vaksin apapun diupayakan ditunda ya. Kalau vaksin-vaksin yang sifatnya diteteskan ya, misalnya seperti polio, seperti rota gitu ya, itu juga karena diteteskan harus lewat pencernaan ya. Jadi kita juga harus pastikan fungsi pencernaan kita baik. Kalau misalnya kita mau polio, apa kita mau rota, anaknya lagi diare, ya jangan, ya kan? Nggak berfaedah gitu. Kita kasih terus kemudian dikeluarkan lagi gitu ya. Nah kita harus ingat bahwa vaksin-vaksin ini kan butuh diberikan memang harus dalam kondisi kita fit, tapi fit bukannya berarti batuk pilek dikit atau bersin-bersin karena alergi terus kemudian nggak dikasih sama sekali gitu. Nggak juga boleh diberikan. Pokoknya yang absolut itu hanya kalau dia terdapat demam. Kalau demam kita tunda. Begitu baik ya langsung berikan gitu ya, lanjutkan. Tapi biasanya udah kelewat nih di sekolah, aku nggak bisa bias lagi, ya cari, kita boleh pergi ke puskesmas tempat, pergi ke rumah sakit gitu untuk mendapatkan yang hak yang harusnya dia dapatkan gitu. Jadi bukan nggak boleh vaksin ya dok, tapi lebih tepatnya ditunda gitu ya dok ya. Iya. Perlu diingat ya sobat healthies, ditunda lah ya, bukan berarti nggak usah vaksin gitu ya dok ya. Betul, rugi loh ya, rugi loh bener. Kalau misalnya satu sedih kalau misalnya dibias gitu ya, bias itu banyak yang
dari satu kelas yang bias cuma 3 orang gitu ya. Waduh, mereka kalau misalnya tahu ini kegunaannya gitu ya, kenapa sih anak-anak itu harus di booster? Kebetulan tuh sekarang muncul pula penyakit-penyakit menular yang sekarang ya, ada difteri, ada apa. Jadi kalau nggak ikut yang sudah dapat booster 2 kali saja masih mungkin ya terkena penyakit difteri. Jadi jangan dipikir bisa lolos dari penyakit yang menular sekarang-sekarang ini gitu. Iya, jadi penting juga untuk pengetahuan baru ya para orang tua di rumah gitu ya, untuk bisa memberi informasi juga kepada anaknya gitu ya dok ya. Di usia sekolah kan pasti nanti akan ada bulan imunisasinya gitu ya. Jadi harapannya di sini orang tua di rumah juga bisa membantu ya untuk bisa mengkoordinasikan kepada buah hatinya gitu ya dok ya, untuk mau divaksin. Kadangkala kan kalau anak sekolah suka pada takut ya dok ya, pada menjerit ketika sudah datang petugas puskesmasnya ke sekolah, langsung tuh pada bubar di sekolahnya. Ya harus diberikan apa ya, kita kadang-kadang misalnya prolognya yang agak panjang kalau anak-anak gitu ya. Jadi memang bukan satu tugas yang mudah ya, kita memberikan sesuatu yang sebenarnya mereka harus setuju dan sadar bahwa ini saya tuh untuk sehat gitu ya. Jadi nggak yang sistem pemaksaan ya istilahnya gitu. Ini kayak dipaksa nih gitu ya. Kita sih pengennya nggak mau maksa, tapi harus diberikan pengertian itu loh. Anak-anak tuh kan harus diberikan ya, nomor satu di rumah dikasih pengertian. Kemudian sama gurunya. Kita juga yang nyuntik juga mungkin harus pakai apa ya istilahnya, gown berkarakter gimana gitu ya. Jadi cosplay karakter. Jadi anak-anak nggak takut gitu ya. Mungkin itu bisa jadi masukan ya. Kita nggak terkesan menakutkan buat jarum suntik gitu ya. Mungkin pakai pakaian berkarakter atau gimana gitu. Jadi anak-anak lebih wah gitu, lebih seneng gitu ya. Mungkin itu masukan aja sih gitu. Supaya pada nggak takut gitu ya dok ya untuk divaksin buat anak usia sekolah. Oke nih Sobat Healthies, kayak ini nggak terasa masuk ke pertanyaan terakhir dok. Baik. Terkait dengan beberapa penyakit yang udah masuk gitu ya dok ya di wilayah Kota Depok, seperti campak gitu ya dok ya. Per tahun 2022 ini sudah ada 13 kasus yang positif gitu ya campak. Terus juga difteri ada 3 kasus, dan juga pertusis nih dok 5 kasus per 2022 ini gitu. Nah bagaimana ya dok langkah kita sebagai masyarakat gitu ya, masyarakat awam, masyarakat biasa, untuk bisa intinya meminimalisir ataupun mencegah gitu dok, terkait dengan 3 penyakit ini yang padahal kan bisa dicegah dengan imunisasi gitu ya dok ya. Iya betul. Dan mungkin langkah lainnya gitu dok, selain dengan imunisasi apa yang bisa kita lakukan gitu. Baik, jadi kalau penyakit-penyakit yang disebutkan Mbak Isna itu kan memang contoh beberapa penyakit menular yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Oh banyak hal lagi selain 3 itu ya, polio ya, dengue saja sekarang ada vaksinnya ya, demam berdarah itu ada vaksinnya. Jadi satu, kalau kita ingin berupaya untuk pencegahan itu yang paling optimal ya pastinya dengan tindakan memberikan imunisasi. Kedua, ya tentunya dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ya jangan lupa dengan hand hygiene dan lain sebagainya. Jadi perilaku kita di zaman COVID itu dengan hand hygiene dan lain sebagainya itu tuh cukup ampuh sebenarnya ya. Karena beberapa penyakit menular itu kan ada yang sifatnya memang ditularkan airborne, ada yang droplet, ada yang fekal oral ya. Jadi dengan cara kita sehat, dengan kita mencuci tangan, hand hygiene-nya baik, kita pakai hand sanitizer, kita batuk itu juga dengan perilaku batuk yang baik ya. Terus kemudian kita menutup kita dengan masker kalau kita dalam kondisi ruangan yang mungkin banyak orang gitu ya. Jadi bukannya memang kan sudah diperbolehkan nih misalnya kita memakai masker gitu, tapi kalau misalnya pas ternyata ada yang batuk atau yang apa tuh kita batuk, ya kita harus proteksi juga ya, kita memproteksi terhadap orang lain supaya orang lain juga nggak sakit gitu. Jadi penyakit-penyakit yang tadi disebutkan itu kan sebenarnya pertusis misalnya ya, kita kan harus aware, pertusis itu kan ditularkannya kan lewat apa gitu. Jadi makanya orang-orang sekitar, apalagi yang kena pertusis ini kebanyakan ya, kalau yang di Depok ini justru anak-anak yang memang belum dapat imunisasi di bawah 2 bulan.
belum dapat DPT. Nah, kok bisa kena gitu ya? Mungkin ada relatifnya atau mungkin ayah ibunya sedang batuk pilek. Nah, ini yang juga harus hati-hati nih. Jadi bapak ibu yang di rumah kalau memang sedang sakit dan punya baby ya, jadi proteksinya jalan terus di rumah ya, pakailah masker gitu ya. Jadi janganlah sampai batuk menularkan bayinya dan akhirnya sakit bayinya gitu ya. Jadi yang banyak itu memang lebih banyak saya sih di rumah sakit yang justru belum dapat imunisasi DPT. Nah, ini pengennya di DPT udah kena sakit duluan lah gitu maksudnya ya. Jadi PHBS-nya harus, PHBS itu apa ya? Perilaku hidup sehatnya ini harus bersih dan sehatnya ini harus cukup baik lah. Jadi itu harus diterapkan terus walaupun COVID-nya udah mulai melandai ya gitu. Jadi memang penting juga ya dok ya, perilaku hidup bersih dan sehatnya nih Sobat Healthies, jangan dilupakan gitu ya dok ya. Selain dengan pencegahan melalui imunisasi tadi. Oke dok, sebelum kita akhiri nih dok sesi podcast di Info Podcast kita kali ini, mungkin ada nih dok 1 atau 2 kalimat closing statementnya nih dok dari Dr. Oti gitu ya untuk Sobat Healthies di sini nih yang podcast Info Podcast hari ini, apa nih dok closing statement? Baik ya, kepada Sobat Healthies semua ya yang ada di luar sana, bila ingin anak kita berkualitas ya, sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik, maka lengkapilah kebutuhannya sesuai dengan apa yang sudah kita sediakan ya. Pemerintah ini sudah cukup baik, jadi segerakanlah membawa anak-anak Anda untuk mendapatkan haknya untuk dapat imunisasi ya, supaya mereka tumbuh sehat. Terus kemudian memberikan edukasi-edukasi yang baik gitu ya. Dan kita juga sebagai orang tua harus melengkapi diri kita dengan edukasi-edukasi yang kredibel tadi ya, kredibel. Jadi di sini sudah ada Info Podcast ya, jangan dilewatkan ya. Pemkot Depok ini sudah cukup baik ya menyediakan semua informasi, jadi semua bisa diakses ya, insya Allah. Jadi kita bisa bertanya juga, bisa saling bertanya di situ. Untuk dari saya sih mungkin cukup itu aja ya Mbak ya. Makasih Mbak Isna. Jadi tetap menjadi keluarga yang sehat dengan imunisasi lengkap ya dok ya tentunya. Oke Dokter Oti, terima kasih banyak atas kesempatan kita di siang hari ini. Senang banget bisa ketemu langsung sama Dokter Oti. Ini keren banget Dokter Oti ini tadi udah ngejelasin jelas juga gitu ya terkait dengan imunisasi khususnya buat kesehatan anak gitu ya dok ya. Terima kasih dokter atas kunjungannya di Info Podcast kita siang hari ini. Sama-sama Mbak Isna, makasih banyak. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Nah, itu tadi Sobat Healthies untuk sesi Info Podcast kita siang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Info Podcast kita selanjutnya di YouTube channel akun Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Salam sehat semuanya. Imunisasi lengkap, keluarga sehat.